Kecelakaan beruntun terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu dini hari tadi, tepatnya di Simpang 3 Kretek Wonosobo. 4 kendaraan yang terlibat yakni bus, 2 kendaraan bak terbuka, dan sebuah mobil minibus. Kecelakaan bermula ketika bus rombongan wisatawan dari Probolinggo, Jawa Timur hendak ke Dieng. Sesampainya di Simpang 3 Kretek dengan kondisi turunan yang tajam, laju bus tidak terkendali dan menabrak mobil pick-up dari arah berlawanan dan sebuah mobil minibus yang terparkir di pinggir jalan. Korban yang saya evakuasi tadi ada 1, 2, 3, 4 yang kita evakuasi tapi sudah tidak bisa bergerak. Nah, meninggal atau tidak itu nanti kewenangan dari AK. Terus yang ada di bawah bis ada 2. Itu yang tidak bisa dievakuasi karena tertindih badan bis. Akibat kecelakaan ini, 6 orang meninggal dunia dan 2 orang terluka. Mobil sedan yang dikemudikan seorang perempuan yang tengah hamil 6 bulan dan membawa anaknya usia 4 tahun ringsek usai ditabrak sebuah truk di Jalan Raya Merak, Kota Cilegon, Banten. Kerasnya benturan membuat kedua penumpang sedan dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat sedan dari arah Cilegon menuju Merak hendak mendahului truk dari lajur kiri dan berpindah posisi ke lajur kanan. Namun tak diduga, truk malah menyeruduk bagian belakang sedan hingga sedan sempat berputar saat tertabrak truk hingga kemudian berhenti usai menabrak pohon. Tapi tahu-tahu mobil ini udah kebanting sebelah. Ketabrak truk? Ketabrak truk yang di depan, tapi supirnya udah lari. Kabur ya? Kabur. Ada korban, Pak? Korbannya enggak ini, ada korban tapi enggak begitu luka-luka doang. Perempuan, laki-laki? Perempuan sama anaknya. Infonya perempuannya lagi hamil juga ya, Pak ya? Lagi hamil. Selanjutnya, kasus laka lantas ini kemudian ditangani oleh Satlantas Polres Cilegon. Polisi juga masih mencari sopir truk yang melarikan diri usai kejadian. Ya, pemirsa, jenazah tanpa kepala ditemukan di kawasan Pantai Marina, Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan, ternyata jenazah merupakan seorang aparatur sipil negara yang merupakan saksi korupsi penyalahgunaan aset kota Semarang. Pemirsa, selain kasus tersebut selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lain bersama saya, Pram Sanjaya. Ya, pemirsa, seorang suami di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengamuk dan membakar pakaian milik istrinya. Pelaku menduga sang istri berselingkuh setelah kabur dari rumah. Aparat kepolisian langsung menangkap pria yang mengamuk dan membakar sejumlah pakaian istrinya di belakang rumah di kawasan Barabaraya, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga turut mengevakuasi istri pelaku yang sempat ketakutan sebab sang suami mengamuk di bawah pengaruh minuman keras. Berapa nak bakar itu? Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui cemburu dengan sang istri yang tidak pulang selama 2 hari diduga berselingkuh. Mendatangi TKP dan menemukan suaminya dalam keadaan mabok, terus membakar beberapa lembar pakaian istrinya. Ini dari informasi seperti bagaimana, Pak? Informasi awalnya katanya istrinya kabur dari rumahnya beberapa hari, terus istrinya kembali, disitulah mulai cekcok. Ini berarti sudah ada permasalahan, Pak, ya? Ya benar, sudah ada permasalahan keluarga. Guna proses lebih lanjut, polisi membawa pelaku ke Mapolsek guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Seorang pemuda tewas dengan luka akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam saat sedang potong rambut. Motifnya, pelaku dendam karena korban menyebar foto istrinya ke media sosial saat berselingkuh dengan korban. Tangyik 40 tahun warga desa Durjan, Bangkalan, Jawa Timur, terkapar di tengah jalan Pacantek, desa Banyu Ates, Sampang.
Korban terluka parah akibat penganiayaan dengan senjata tajam saat sedang memotong rambut di salon. Pelakunya merupakan seorang pria 38 tahun warga desa Morbatoh, Kecamatan Banyu Atas. Pelaku sakit hati mengetahui perselingkuhan korban dengan istrinya dari foto yang diunggah korban di media sosial. Pelaku yang baru 2 hari tiba dari Malaysia merencanakan penganiayaan dan menyambangi korban di salon. Sesaat setelah penganiayaan, korban sempat berusaha kabur meminta tolong. Namun kembali mendapat penganiayaan hingga tewas di lokasi kejadian. Motif dari pelaku S ini kebetulan warga Banyu Atas 40 tahun ya. Motifnya menurut pelaku pada saat ditangkap, sejak 4 tahun yang lalu, korban ini seringkali mengganggu rumah tangga daripada pelaku. Kemudian sempat mengancam istri pelaku, korbannya yang mengancam ya, istri pelaku akan mengupload foto intim mereka di Facebook. Dan akhirnya menurut pelaku lagi, foto-foto intim daripada korban dan istri pelaku ini diunggah ke Facebook. Inilah yang membuat korban dendam kepada pelaku dendam kepada korban. Tersangka dijerat dengan pasal 338 atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, penemuan mayat terbakar tanpa kepala di kawasan Pantai Marina Semarang menemui titik terang. Dari hasil identifikasi, pemirsa, korban adalah ASN yang merupakan saksi kasus korupsi penyalahgunaan aset Kota Semarang. Mayat tanpa kepala yang ditemukan terbakar bersama sepeda motornya di kawasan Pantai Marina Semarang adalah ASN Pemkot Semarang yang dilaporkan hilang sejak 24 Agustus lalu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban diduga Iwan Budi, ASN Pemkot yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Semarang. Korban dilaporkan hilang dengan mengendarai sepeda motor. Selain ditemukan papan nama, barang bukti sepeda motor yang sama juga ditemukan di lokasi penemuan mayat. Saudara Iwan Budi yang dilaporkan hilang tertanggal 24 Agustus 2022, kurang lebih 14 hari yang lalu. Kondisi kendaraan maupun orang terbakar 100%. Tapi dari penyelidikan kasat mata itu dari TKP tadi malam sudah kami laporkan kepada Direktur Kriminal Umum bahwa yang terbakar itu bagian leher ke bawah. Kemudian kepalanya tidak ditemukan di TKP ini. Iwan adalah salah satu saksi kasus korupsi dugaan penyalahgunaan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Seharusnya Iwan memenuhi panggilan Subdit Tipikor Polda Jateng 25 Agustus lalu. Sementara itu, pemirsa, sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di dalam hutan milik Perhutani Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tinggal tengkorak. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh sejumlah anak yang tengah mencari ikan. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di aliran sungai dengan kondisi mengenaskan di dalam hutan milik Perhutani Kampung Cipungku, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan, bagian kepala korban sudah menjadi tengkorak dan tidak utuh sehingga menyulitkan petugas untuk mengidentifikasinya. Petugas pun kesulitan saat mengevakuasi korban lantaran lokasi berada di dalam lembah sedalam 400 meter. Diketahui mayat pertama kali ditemukan oleh sejumlah anak yang sedang mencari udang di sungai. Lantaran takut, anak-anak tersebut menceritakan temuannya kepada orang tuanya, lalu melaporkannya ke aparat Polsek Geger Bitung. Perhutani kemudian turun ke lembah yang diperkirakan 400 meter, di situ ada sungai kecil. Dan betul kami temukan ada sosok mayat dengan kondisi kepala udah jadi tengkorak, tidak ada daging atau kulit, rambut juga nggak ada, kemudian perut menggembung gitu kan. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain, semacam KTP, identitas yang lain, kami lakukan pencarian juga masih belum kita temukan. Guna mengetahui identitas korban dan mengungkap penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Samsudin Kota Sukabumi untuk diotopsi.
Ya, pemirsa, sesosok jasad pria menggunakan helm merah muda ditemukan warga di tepi Sungai Kaliberantas, Malang, Jawa Timur. Tidak ditemukan kartu identitas dan sepeda motor milik korban di sekitar lokasi, serta tidak ada warga yang mengenali korban. Warga di Jalan Muharto, Gang 5, Kota Malang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad pria di tepi kali Sungai Berantas. Warga sekitar memastikan jasad tanpa identitas tersebut tidak berdomisili di wilayah mereka. Bukan warga sini, Pak, ya? Bukan. Sudah dicek tadi warga? Nggak tahu, sampai saat ini nggak ditemukan warga dari mana. Masih misterius. Sementara itu, dari hasil identifikasi Polsek Kedung Kandang dan Inafis Polres Malang Kota, jasad pria menggunakan helm berwarna merah muda dan jaket ini tidak ditemukan adanya luka di tubuhnya. Warga bahkan tidak menemukan sepeda motor korban. Dalam olah TKP awal, pada tubuh korban tidak kami dapati adanya tindakan kekerasan ataupun benturan ataupun memar di tubuh korban utuh. Jasad pria menggunakan helm merah muda yang diperkirakan berusia sekitar 60 tahun itu kini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk diautopsi. Ya, pemirsa, mayat tanpa identitas dalam kontainer plastik juga ditemukan mengambang di aliran Kali Bayur, Kecamatan Priuk, Tangerang, Banten. Diduga mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut merupakan korban pembunuhan karena kaki dan tangannya terikat. Mayat, guys, kakinya doang nongol, udah lembok. Astagfirullah. Warga sekitar Kali Bayur, Kecamatan Priuk, Tangerang, Banten gempar dengan penemuan mayat dalam kontainer plastik. Kondisi mayat mengambang dan hanya memperlihatkan kedua kakinya. Petugas evakuasi yang datang ke lokasi menemukan bahwa korban berjenis kelamin laki-laki. Tangan dan kaki korban dalam kondisi terikat. Jasad korban pertama kali ditemukan warga. Lihat. Tapi nggak kali. Jarak berapa meter? 10 meter kali ada kaki itu tuh karena aromanya kurang bagus. Ya udah. Terikat atau gimana? Saya nggak lihat kayak itu, ada yang bilang terikat. Memang ditemukan seorang mayat laki-laki Mr. X ya. Dan saat ini memang belum diketahui identitasnya, dan pada saat ditemukan yang bersangkutan ditemukan ada di box kontainer ya. Kemudian dengan kondisi kaki terikat. Jasad korban tanpa identitas ini kemudian dibawa ke RSUD Tangerang untuk diautopsi. Sementara di Jember, Jawa Timur, pemirsa, seorang pencari madu di tengah hutan Kecamatan Silo menemukan sesosok mayat perempuan muda dalam kondisi hampir membusuk. Mayat ditemukan di area yang curam dan tanpa mengenakan pakaian bagian bawah. Petugas kepolisian mengevakuasi sesosok jasad wanita yang diperkirakan berusia 25 tahun di kawasan hutan Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Keberadaan mayat pertama kali ditemukan warga pencari madu hutan. Selain sudah mengeluarkan bau busuk, kondisi mayat juga hanya mengenakan pakaian bagian atas. Identitas korban juga belum diketahui. Proses evakuasi berjalan cukup sulit karena posisi mayat berada di area bawah hutan serta harus menyusuri sungai. Jasad kemudian dibawa ke RSUD Subandi untuk diotopsi. AKP Suartanto, Kapolsek Silo, membenarkan temuan mayat perempuan di hutan Desa Mulyorejo. Menurutnya, diduga korban meninggal dunia sudah lebih dari 2 hari. Adapun ciri-ciri adalah mayat perempuan dengan tinggi badan kurang lebih 55 cm, potongan rambut pendek, ya. Memakai kaos putih dan ada baju kotak-kotak warna hitam berpadu merah, juga ada celana dalam di sekitar TKP, dan kondisi dari mayat sudah mengalami pembusukan. Polisi masih mencari identitas korban dan keluarga untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Di Tulung Agung, sesosok jasad wanita ditemukan terikat di Sungai Berantas 4 April lalu dan hingga kini belum terungkap pelaku pembunuhannya. Warga Blitar tersebut dibuang ke sungai dalam kondisi hidup hingga akhirnya tewas tenggelam.
Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama tim instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulung Agung mengungkap identitas jasad wanita yang ditemukan di Sungai Brantas. Korban bernama Jeminten, warga Tulis Krio, Blitar, Jawa Timur. Dari hasil otopsi ditemukan luka bekas senjata tajam di tubuh korban. Namun penyebab kematian diduga kuat akibat tenggelam. Korban diduga dibuang ke sungai dalam kondisi masih hidup, namun tidak berdaya karena tangannya diikat. Korban itu meninggal dengan luka di perut sepanjang kurang lebih 20 cm dan korban meninggal di air, maksudnya dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. Lukanya luka apa? Luka robek atau luka robek sepanjang kurang lebih 20 cm. Bekas senjata tajam apa? Kemungkinan bekas senjata tajam. Sementara itu seorang kerabat mengaku korban tinggal seorang diri dan 2 hari hilang kontak saat dikunjungi rumah berantakan dan sepeda motor serta ponselnya raib. Rumahnya uang Jumat masih di rumah. Jumat masih di rumah. Terus terakhir kali? Chat sama keluarga. Chat sama keluarga terakhir 7:30-an. Malam. Chatnya apa masisnya waktu itu? Ya ngasih kabar. Kabar gimana? Kalau posonya jadinya tanggal itu Minggu. Sebelumnya sesosok jasad perempuan ditemukan warga mengambang di aliran Sungai Brantas di Dusun Kates, Desa Rejotangan, Tulung Agung, Jawa Timur. Awalnya jasad korban terbawa arus dari arah timur kemudian berputar di pusaran air dan berhenti di lokasi penemuan. Saat ditemukan korban dalam kondisi nyaris tanpa busana dan dalam posisi terikat tali. Saat ini kasus pembunuhan ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Tulung Agung dan telah memeriksa beberapa saksi. Ya, pemirsa, pelaku kejahatan tidak selamanya bisa bersembunyi dan menghindar dari hukum. Karena tidak ada bangkai yang tidak tercium. Jangan kalahkan logika demi setumpuk uang karena akan berakhir di balik jeruji besi. Pemirsa, usai jeda, realita kembali dengan kasus perampokan dan penyekapan karyawan minimarket. Selengkapnya sesaat lagi untuk Anda.